Marcus Rashford comeback lawan FC Copenhagen? Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Penyerang andalan mereka, Marcus Rashford dilaporkan sudah fit untuk bermain menghadapi FC Copenhagen. Di tengah pekan ini, Manchester United akan bertandang ke Denmark. Mereka akan menantang FC Copenhagen di pertandingan keempat grup A Liga Champions 2023-2024. Laga ini merupakan laga wajib menang bagi Setan Merah. United butuh tambahan 3 poin untuk menjaga kans mereka lolos ke fase gugur Liga Champions musim ini. Jelang laga ini, kekuatan Manchester United bertambah. Marcus Rashford dilaporkan sudah siap bermain di laga ini. Seriusan? Bruno Fernandes bakal susul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi? Ada rumor baru beredar seputar masa depan Bruno Fernandes. Playmaker Manchester United itu dilaporkan menarik perhatian sejumlah klub top Saudi Pro League di Januari 2024 nanti. Seperti yang sudah diketahui, SPL lagi gencar melakukan ekspansi. Mereka mendatangkan banyak pemain top ke liga mereka dalam 1 tahun terakhir. Gelombang kepindahan ke Saudi Pro League ini diawali oleh Cristiano Ronaldo. Penyerang timnas Portugal itu meninggalkan Manchester United di awal tahun kemarin untuk bergabung dengan Al Nassr. Dilansir Rudy Galetti, ada satu lagi pemain bintang MU yang berpotensi pindah ke Arab Saudi. Ia adalah sang kapten, Bruno Fernandes. Gonçalo Inácio masuk daftar belanja MU, Sporting Lisbon, maaf, gak dulu. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Gonçalo Inácio di tahun 2024 nanti nampaknya akan menemui kegagalan. Sporting Lisbon selaku pemilik sang bek dikabarkan ogah untuk menjualnya. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United lagi berburu bek tengah baru. Erik ten Hag menilai lini pertahanannya terlalu keropos sehingga mereka perlu tambahan tenaga di sektor tersebut. Salah satu bek tengah yang gencar dikaitkan dengan Manchester United adalah Gonçalo Inácio. Bek muda Sporting Lisbon itu dianggap mampu menjadi pilar pertahanan MU untuk jangka panjang karena ia punya talenta besar di usia yang masih muda. Ojogo melaporkan bahwa MU bakal gigit jari dalam perburuan Inácio. Pihak Sporting Lisbon menolak untuk menjual sang bek. Manchester United selangkah lebih dekat amankan mantan rekan setim Rasmus Højlund. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Giorgio Scalvini nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan sudah selangkah lebih dekat untuk mengamankan jasa bek Atalanta itu. Di tahun 2024, Manchester United berkomitmen untuk membeli bek tengah baru. Tim berjuluk Setan Merah itu ingin menambah amunisi lini pertahanan mereka yang musim ini kerap didera cedera. Sudah ada beberapa bek potensial yang dikaitkan dengan Manchester United. Salah satunya adalah Giorgio Scalvini yang saat ini membela Atalanta. Tuttosport melaporkan bahwa MU benar-benar serius ingin merekrut Scalvini. Mereka juga pede bisa mengamankan jasa sang bek. Girangnya Miretti ketika penantian panjangnya di Juventus berbuah manis. Gelandang muda Juventus Fabio Miretti mengaku sangat senang karena akhirnya penantian panjangnya untuk mencetak gol bagi Bianconeri berakhir dengan manis. Juventus berhadapan dengan Fiorentina di pekan ke-11 Serie A 2023-2024 di Stadio Artemio Franchi. Bianconeri cukup menderita di pertandingan tersebut. Mereka kerap bertahan saja di areanya sendiri. Meski demikian mereka akhirnya sukses membekuk Fiorentina dengan skor 0-1. Satu-satunya gol di pertandingan tersebut dihasilkan oleh tendangan Fabio Miretti pada menit ke-10. Ia memaksimalkan umpan tarik Filip Kostic. Bagi Fabio Miretti, gol tersebut terasa sangat istimewa. Sebab ia tak cuma membantu Juventus memetik kemenangan atas Fiorentina. Gol tersebut adalah gol perdananya bagi Juventus. Miretti pun girang karena penantian panjangnya untuk mempersembahkan gol bagi Bianconeri sudah berakhir. Rafael Varane ikut merantau ke Arab Saudi di 2024. Ada gosip baru beredar seputar masa depan Rafael Varane. Bek Manchester United itu dilaporkan akan pindah ke Arab Saudi di tahun 2024 nanti. Varane bergabung dengan Manchester United di tahun 2021 silam. Sang bek ditebus dengan harga yang mahal dari Real Madrid. Sejauh ini performa Varane di MU bisa dikatakan kurang maksimal. Pasalnya ia kerap mengalami cedera sehingga ia kesulitan beradaptasi dengan ritme sepak bola Inggris. Football Insider mengklaim bahwa Varane bisa cabut dari MU di awal tahun 2024 nanti. Ia disebut tengah jadi incaran sejumlah klub Arab Saudi. Misalkan Mbappe gagal didatangkan, maka Madrid bakal beralih ke Musiala.
Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan akan membidik Jamal Musiala dari Bayern Munchen apabila mereka gagal memboyong Kylian Mbappe dari PSG. Kontrak Mbappe dengan PSG hanya tersisa sampai musim panas 2024 mendatang. Kemungkinan besar ia akan cabut dari Parc des Princes setelah kontraknya berakhir. PSG sebenarnya ingin melepasnya pada musim panas kemarin. Namun Mbappe menolak pergi. Ia sempat dihukum karena menolak pergi dan dibekukan dari skuad. Namun akhirnya Mbappe dimaafkan dan ia bisa bermain di bawah asuhan Luis Enrique. Bintang muda Lyon ini gabung Manchester United di 2024. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan berminat pada Ryan Cherki. Setan Merah disebut akan mencoba merekrut sang pemain di tahun depan. Cherki merupakan salah satu talenta muda yang dimiliki Lyon. Ia debut di tim senior Les Gones sejak tahun 2020 dan sejak saat itu ia rutin menjadi starter di sana. Performa apik Cherki ini ternyata sudah diamati oleh beberapa klub top Eropa. Mereka dikabarkan sangat tertarik meminang pemuda 20 tahun tersebut. Football Insider melaporkan salah satu klub itu adalah Manchester United. Setan Merah dilaporkan cukup serius ingin memboyong sang gelandang di tahun 2024 nanti. Jose Mourinho, Romelu Lukaku sekarang bisa tidur nyenyak. Tanggapi kegagalan penalti Romelu Lukaku, pelatih AS Roma, Jose Mourinho mengatakan jika dia saat ini bisa tidur nyenyak setelah mencetak gol kemenangan. Laga AS Roma versus Lecce diwarnai dengan kegagalan Lukaku mengeksekusi tendangan penalti. Ini merupakan kegagalan pertama pemain asal Belgia tersebut di Serie A, di mana sebelumnya dia berhasil mengeksekusi 14 penalti. Tidak hanya itu, Romelu Lukaku juga membawa rekor tersebut di tingkat Eropa, bahkan dia sudah menyimpannya saat masih bermain di Manchester United. Terkait hal ini, kepada DAZN, Jose Mourinho mengungkap jika kegagalan eksekusi penalti tersebut akan menyakitinya. Tapi beruntung dia berhasil mencetak gol kemenangan di detik-detik akhir pertandingan. Lawan PSG, Stefano Pioli konfirmasi Christian Pulisic jadi starter. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, mengkonfirmasi jika Christian Pulisic akan tampil sebagai starter dalam pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Pemain sayap asal Amerika Serikat berusia 25 tahun ini absen saat Rossoneri kalah 1-0 dari Udinese pada akhir pekan lalu karena mengalami masalah pada pahanya, membuatnya diragukan untuk tampil dalam laga krusial di Eropa. AC Milan saat ini berada di dasar klasemen grup F setelah 3 pertandingan, dengan hanya mengumpulkan 2 poin. Seperti yang disoroti oleh Daniel Longo, Pioli mengonfirmasi bahwa Pulisic akan menjadi starter untuk Milan saat melawan PSG setelah pulih dari masalah pahanya. Pelatih Rossoneri, Stefano Pioli, juga mengkonfirmasi bahwa Samuel Chukwueze sudah bisa diturunkan dari bangku cadangan jika diperlukan, memberinya sedikit lebih banyak fleksibilitas di lini depan. Sedangkan untuk lini depan lainnya, Olivier Giroud dan Rafael Leao masih jadi andalan saat menghadapi PSG. Panen duit palsu, Donnarumma menjelma jadi Dolarumma di San Siro, emang boleh sedendam itu sama mantan? Gianluigi Donnarumma menjadi sorotan saat ia kembali ke markas mantan klubnya, AC Milan dengan seragam PSG. Momen ini terjadi dalam laga Matchday 4 Liga Champions 2023-2024, Rabu, 8 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Hampir sepanjang laga, Ultras Milan mengguyur gawang yang dijaga Donnarumma dengan uang palsu bergambar muka sang kiper lengkap dengan tulisan Mercenario alias mata duitan. Aksi ini dilakukan pendukung Milan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap Donnarumma. Sebab, sang kiper pernah mengkhianati Milan. Donnarumma merupakan produk Akademi Milan, yang kemudian promosi ke tim senior pada 2015. Ia benar-benar disayang oleh para pendukung kala itu. Sampai-sampai semua permintaan terkait kontrak barunya diiakan oleh Milan. Sayangnya, Donnarumma gelap mata saat dengan mudah menerima pinangan dari PSG yang memang lebih menggiurkan. Teror dari Ultras Milan sepertinya membuat Donnarumma sulit berkonsentrasi. Gawangnya pun 2 kali bobol dari aksi Rafael Leao dan Olivier Giroud. PSG pun harus pulang dengan membawa kekalahan 1-2. Pecahkan rekor Francesco Totti, Pepe jadi pencetak gol tertua di Liga Champions. Pepe mencetak gol saat Porto mengalahkan Royal Antwerp. Gol itu membuat Pepe menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah Liga Champions. Porto menerima kunjungan Royal Antwerp pada laga fase grup H Liga Champions 2023-2024.
Bertanding di Estadio do Dragão, Porto berhasil mengalahkan tamunya dengan 2 gol tanpa balas. Porto membuka skor melalui Evanilson dari titik penalti di babak pertama. Tuan rumah kemudian bisa menambah gol di babak kedua lewat aksi Pepe. Dengan hasil ini, Porto menempati peringkat kedua klasemen grup H dengan 9 poin. Adapun Royal Antwerp terpuruk di dasar klasemen dan belum mendapat poin. Atletico Madrid terlalu perkasa bagi Celtic. Hasil Atletico Madrid versus Celtic di panggung Liga Champions tadi malam, Rabu, 8 November 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Atletico Madrid terlalu perkasa bagi Celtic hingga kalah 6 gol tanpa balas. Atletico Madrid menjadi tuan rumah di Stadion Wanda Metropolitano pada lanjutan grup E Liga Champions 2023-2024. Dan kemenangan besar didapatkan tim asuhan Diego Simeone. Antoine Griezmann sudah memecah kebuntuan ketika pertandingan baru berjalan 6 menit. Petaka bagi Celtic datang saat Daizen Maeda mendapatkan kartu merah langsung pada menit ke-23 sebelum Alvaro Morata menggandakan skor di masa injury time babak pertama. Di babak kedua Atletico Madrid menggila. 4 gol berhasil dilesakan Los Rojiblancos lewat gol-gol dari Griezmann, Samuel Lino, Morata, dan ditutup gol dari Saúl Ñíguez 6 menit sebelum waktu normal berakhir. Kemenangan telak ini membuat Atletico Madrid naik ke puncak klasemen grup E Liga Champions dengan raihan 8 poin dari 4 laga. Sementara Celtic tetap di posisi juru kunci dengan 1 poin.